sahabat Gendawan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen Air nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul I Saw the Devil. Bagaimana ceritanya? Ambil bantal guling, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Suatu malam di jalan yang sepi, ada seorang wanita yang mobilnya mengalami kerusakan, di mana dia hanya sendirian dan nampak sedang menelpon suaminya. Kemudian saat sedang menunggu di dalam mobil, ada seorang pria asing yang datang menawarkannya bantuan. Namun sang suami menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil dan menunggu sampai mobil derek datang. Saat mengira pria itu pergi, tiba-tiba pria itu kembali memecahkan kaca mobil dan kemudian menyeret wanita tersebut ke rumahnya. Ternyata pria ini adalah seorang psikopat. Pria ini berniat untuk membunuh dengan cara memutilasinya. Wanita ini sudah memohon untuk tidak menyakitinya dan mengatakan bahwa ia sedang hamil. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, pria ini langsung membunuhnya. Saat sedang dimutilasi, tanpa sengaja cincin wanita ini terlepas dan masuk ke dalam got. Singkat cerita, potongan bagian tubuh wanita tadi berhasil ditemukan. Sang suami yang bernama Kim merasa sangat terpukul dan tak percaya dengan apa yang dialaminya saat upacara pemakaman sang istri selesai. Dengan rasa penuh dendam, Kim berjanji akan memberikan rasa sakit yang lebih parah dari pelaku sebelum pelaku ini benar-benar masuk ke dalam neraka. Suatu hari, Kim meminta izin kepada atasannya untuk menenangkan dirinya. Rupanya, Kim berniat untuk menemukan pelaku untuk memberi pembalasan yang setimpal atas yang dialami oleh istrinya. Di sisi lain, ternyata Kim merupakan bagian polisi yang bekerja pada Badan Intelijen Nasional. Kim meminta akses data-data orang yang dianggap bisa menjadi pelaku dengan kasus seperti ini dan sebuah alat pacak. Setelah mendapatkan data informasi pelaku yang dicurigai, Kim langsung menemui salah satu pria dari 4 foto tersebut. Sebut saja PK. Ia merupakan penjahat yang sudah memperkosa belasan wanita di Korea. Kim pun menunjukkan foto istrinya kepada si PK. Namun karena Kim merasa PK bukan pelakunya, dia pun tetap menghabisi PK. Kemudian Kim pun menemui pria kedua. Dia menabrakkan mobilnya ke orang tersebut. Namun saat melihat gerak-gerik pelaku, Kim mengetahui bahwa pria ini juga bukan pelakunya. Sama seperti pelaku yang sebelumnya, dia tetap memukulinya. Saat malam hari, Kim pun pulang ke rumahnya, di mana masih ada 2 pria yang belum ia datangi. Ia memutuskan untuk beristirahat. Karena masih merasa penasaran tentang siapa pelakunya, Kim kembali bangun dan melihat satu foto pria. Dia memiliki insting kuat bahwa pria itulah pelakunya. Di sisi lain, seorang wanita yang sedang menunggu kendaraan umum didatangi pelaku untuk menawarkan tumpangan. Pelaku ini yang ternyata sudah sering melakukan pembunuhan dengan mengincar wanita hanya untuk kepuasan. Pelaku bisa dikatakan seperti seorang psikopat. Sebelumnya, apa kamu tahu itu psikopat? Psikopat adalah istilah yang dulu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Kelemahan seorang psikopat menurut riset terbaru dari Australian National University mengungkapkan psikopat memiliki kelemahan, yaitu mereka sulit membaca emosi berdasarkan ekspresi wajah sedih dan takut. Contohnya, seorang psikopat bisa seperti orang yang tidak memiliki penyesalan ketika melakukan hal yang melanggar sosial. Kembali pada Kim yang mendatangi rumah orang tua si pelaku untuk mencari tahu informasi tentang dirinya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Kim pun menuju ke rumah pelaku dan menemukan banyak sekali barang-barang para korban. Dan yang paling menyakitkan adalah Kim menemukan cincin sang istri yang ada di dalam got pembuangan. Pelaku rupanya bekerja sebagai seorang supir bus sekolah. Tanpa dia sadari, Kim telah meletakkan sebuah alat pacak pada mobil pelaku. Pelaku ini sudah sangat terbiasa untuk melancarkan aksinya. Dia menunggu sampai hanya tersisa satu murid wanita. Kemudian dia membawa wanita itu ke kebun kecil miliknya untuk diskon 18-kan sebelum dia membunuhnya. Tapi tiba-tiba Kim yang berada di sana membuat pelaku ini cukup terkejut dengan kemunculan Kim di tempat itu. Saat akan membunuh pelaku, Kim mengurungkan niatnya agar pelaku tidak mati begitu saja. Karena Kim bertujuan ingin membalas dengan hal yang lebih buruk dari apa yang dikerjakan oleh pelaku. Ia kemudian memasukkan alat pelacak ke dalam mulutnya dan memaksa si pelaku untuk menelannya dan pergi dari tempat itu. Pelaku ini pun kembali ke mobilnya, namun karena mobilnya sudah dirusak oleh Kim, dia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang menawarkan tumpangan kepadanya. Kedua orang yang ada dalam mobil tersebut ternyata juga seorang psikopat yang mencari mangsanya sama seperti pelaku. Jadi ceritanya seperti psikopat menyerang psikopat. Karena si pelaku lebih berpengalaman, dia membunuh kedua orang tersebut sampai mobilnya mengalami kecelakaan. Si
Si pelaku pun kemudian datang ke klinik untuk mengobati lukanya. Lagi-lagi ketika melihat seorang perawat cantik, pelaku ini memberi ancaman untuk menyuruh si perawat melakukan pengenceran. Sudahlah, apapun itu namanya. Sesaat sedang enak-enaknya, tiba-tiba Kim kembali datang dan menghajar si pelaku. Kim memotong bagian tendon kaki pelaku agar si pelaku tidak leluasa untuk bergerak. Si pelaku pun memutuskan untuk pergi ke rumah temannya yang tidak kalah sadis dan kejam, di mana mereka adalah pasangan kanibal yang sering mencuri gadis-gadis muda untuk dijadikan makanan. Pelaku ini terus berpikir tentang siapa sebenarnya Kim dan apa tujuannya, hingga akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa Kim ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan salah satu korban yang telah ia bunuh. Beralih ke pria si kanibal. Saat hendak memeriksa stok daging manusia yang akan menjadi korbannya, tiba-tiba Kim kembali ada di tempat tersebut dan menghajar pria ini. Saat hendak menghabisi pria besar ini, si pelaku muncul dengan membawa senjata. Kim berhasil lolos dari serangan itu dan mencoba kembali masuk melalui lantai bawah. Alhasil, setelah kembali mengintai pelaku dan temannya, Kim kembali lagi hampir diserang, namun Kim berhasil menghabisi para pelaku ini. Seperti yang kita tahu, Kim tentu saja tidak membunuh si pelaku untuk kemudian menyiksa pelaku dan membawanya ke sebuah klinik agar pelaku pulih kembali. Sementara itu, pihak kepolisian menuju TKP atau rumah si pasangan kanibal, di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kim. Di sisi lain, pelaku yang sudah kabur dari klinik sudah mengetahui bahwa Kim memasukkan pelacak ke tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa Kim adalah suami dari wanita yang pernah ia bunuh, pelaku ini mencari informasi tentang di mana tempat keluarga Kim berada. Kemudian, dia pergi ke tempat tersebut dan berhasil menemukan mertua Kim. Pelaku bertujuan mengincar semua orang terdekat Kim untuk membuat Kim kalah dalam permainan ini. Dan setelah dia berhasil membunuh semua orang terdekatnya, dia berencana akan menyerahkan dirinya ke polisi. Merasa sadar bahwa mertuanya dalam bahaya, Kim menuju ke rumah mertuanya. Namun nampaknya mereka semua sudah terlambat. Kim kemudian mendapat telepon dari pelaku yang menggunakan ponsel mertuanya, di mana dia mengatakan bahwa dirinya sudah menang dan akan menyerahkan dirinya ke polisi. Hal ini tentu membuat Kim semakin bertambah emosi setelah pelaku memberitahu di mana dia akan menyerahkan diri. Tampak polisi pun terlihat sudah bersiap di sana untuk menangkapnya. Tak mau pelaku berakhir di penjara, tiba-tiba Kim pun datang dan membawa kabur si pelaku ketika akan menyerahkan diri ke polisi. Kim membawa pelaku ke sebuah tempat untuk membuat si pelaku benar-benar sangat ketakutan, di mana Kim membiarkan si pelaku terikat pada sebuah alat pemenggalan kepala dan mengikat sebuah tali ke pintu depan, sehingga saat ada orang yang membuka pintu, maka secara otomatis akan membunuh si pelaku. Tak lama muncullah sebuah mobil taksi yang ternyata itu adalah ayah dan ibu serta anak si pelaku. Ternyata sebelumnya Kim sudah menghubungi mereka untuk datang ke lokasi itu. Saat keluarganya sedang mencoba membuka pintu, si pelaku berteriak ketakutan sampai akhirnya pelaku pun terbunuh.